Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika, gitu ya. Melanjutkan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus, seperti itu. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mencari macam-macam gradien, gitu ya. Mencari gradien dari apa-apa saja yang diketahui ya. Bisa dari grafik, ya dari dua titik, maupun dari persamaan garis lurus itu sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan sedikit membahas sifat-sifat gradien gitu ya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Seperti biasa, KI dan KD-nya bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Lalu tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian memahami sifat-sifat gradien gitu ya. Di apa aja sih? Nah, menentukan gradien garis yang sejajar, menentukan gradien garis yang tegak lurus, seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah disinggung di dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa sifat-sifat gradien itu terdapat dua, gitu ya. Nah, ada gradien yang saling sejajar, gitu ya, dan ada gradien yang saling tegak lurus. Nah, cuma ada dua nih ya, sejajar dan tegak lurus, seperti itu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Apa sih gradien sejajar itu, gitu ya. Nah, gradien yang saling sejajar dikatakan sejajar ketika gradiennya sama seperti itu ya. Jadi gradien satu sama dengan gradien dua. Contoh, misal ada suatu garis gitu ya. Gradiennya adalah misalkan gradien garis G adalah 10. Nah, mereka ya garis G gitu ya, lambang sejajar seperti ini ya, sejajar dengan garis K. Nah, maka berapa gradien garis K-nya? Ya 10 karena dia sejajar gitu ya. Jadinya dia sama seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Lalu, ini gradien yang sejajar ya. Catat kalau gradien yang sejajar sama gitu ya. M1 sama dengan M2. Lalu, gimana kalau gradiennya tegak lurus? Nah, kalau gradien saling tegak lurus, yaitu berlawanan tanda gitu ya, dan berkebalikan gitu. Apa maksudnya berlawanan tanda? Misal awalnya tandanya negatif. Nah, jadinya positifnya. Lalu berkebalikan, maksudnya gimana Bu? Misal awalnya 1/3, nah jadinya gradiennya 3/1, jadi kebalikannya. Atau bisa dicari dengan gradien 1 dikali gradien 2 hasilnya harus negatif 1. Contohnya Bu, oke misal ada gradien garis G gitu ya, 5/4. Nah, lalu garis G tegak lurus. Nah, ini simbol tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis K. Nah, yang ditanya adalah maka gradien garis K berapa? Seperti itu. Berarti gimana tadi? Gampangnya berlawanan tanda. Berarti yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Lalu berkebalikan yang tadinya 5/4 nih dibalik nih 5/4 jadi 4/5. Jadi gradien garis K adalah negatif 4/5 gitu karena tegak lurus dengan gradien garis G gitu ya, karena garis K tegak lurus garis G, oleh karena itu gradiennya tinggal dibalik dikasih min seperti itu. Atau kita cek nih ya, gradien 1 kali gradien 2 hasilnya -1, tes aja coba, yuk. 5/4 gitu ya, dikali negatif 4/5. Nah, betul nggak hasilnya -1? Coret, coret gitu ya, coret, coret, hasilnya -1 ya, atau negatif 1. Betul ya. Nah, jadi tinggal mudahnya adalah berlawanan tanda gitu ya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Karena di sini awalnya positif, makanya di sini jadi negatif. Terus yang tadinya 5/4 ditukar, jadinya 4/5 gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, langsung saja yuk kita latihan soal ya. Untuk soal yang pertama, tentukan gradien yang saling sejajar dan tegak lurus pada grafik berikut. Nah, ingat review materi sebelumnya bahwa kalau ada grafik ya perhatikan, lihatnya dari kiri ke
kanan. Nah, ya, dari kiri ke kanan. Kalau naik positif gradiennya, sedangkan kalau turun negatif gradiennya, gitu ya. Yuk, kita hitung dulu. Yang pertama apa? Kita cari gradien. Gradien itu apa? Rumus gradien. Gradien adalah Y per X gitu ya. Di mana Y yang tegak sekali lagi. Sedangkan X itu yang datar. Atau dia vertikal dan horizontal gitu ya. Sama aja. Yuk kita hitung. Siapa yang tegak, siapa yang datar. Yang tegak dulu. 1, 2, 2 ya. Oke, berarti M sama dengan 2 per X-nya. 1, 2, 3. Oh, 2 per 3. Lalu cek dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan. Berarti gini ya. Nah, berarti gradiennya naik atau turun? Turun. Kalau turun artinya gradiennya nanti negatif. Jadi tambahin negatif. Ya. Jadi negatif 2 per 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tentukan gradien yang sejajar dan tegak lurusnya. Gitu. Berarti yang pertama ya, kita tentukan dulu nih. Berarti yang pertama adalah yang sejajar gitu ya. Kita cari nih yang sejajar. Berarti berapa gradien yang sejajar? Nah, tadi gimana kalau gradien sejajar? Gradien sejajar artinya sama gitu ya. Nah, berarti awalnya min 2 per 3 ya udah gradiennya min 2 per 3 ya. Kan sama gitu. Lalu sekarang yang apanya? Yang tegak lurusnya gitu ya. Nah, yang tegak lurus. Berarti gimana yang tegak lurus tadi? Tinggal dikasih min gitu ya. Yang tadinya min berarti berkebalikannya. Jadi plus gitu ya. Jadi positif. Lalu 2 per 3. Nah dibalik nih 2 per 3. Jadi 3 per 2. Jadi gradien yang tegak lurus adalah positif 3 per 2. Atau nanti positifnya nggak usah ditulis ya. Jadi positifnya hanya tanda aja nih. Nah ya gitu ya. Jadi positifnya tidak perlu ditulis. Jadi yang tadi negatif jadi positif gitu ya. Yang tadinya 2 per 3 jadi 3 per 2. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, gimana kalau garisnya seperti ini? Mau kita cari lagi ya. Berarti kita tentukan dulu I-nya gitu ya. Yang tegaknya kita hitung yuk. 1, 2. Oh, 2 lagi. 2 per X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 2 per 6. Jangan lupa tandanya. Ya, dari kiri. Berarti ke sini ya. Oh, berarti naik. Kalau naik artinya nanti gradiennya positif. Berarti positif 2 per 6. Ya, nggak usah ditulis positifnya ya. Nah, ketemu positif 2 per 6. Pertanyaannya sekarang, sejajar. Berarti kita cari yuk yang sejajar gitu ya. Kalau sejajar artinya sama. Oh, ya udah berarti gradiennya tetap berapa? Oh, sebelumnya 2 per 6 bisa disederhanakan ya. Sama-sama bagi 2 jadi 1 per 3 gitu ya. Iya, jadinya gradiennya tetap 1 per 3. Seperti itu. Gimana kalau tegak lurus? Tadi tegak lurus gimana? Dibalik gitu ya. Terus gampangnya dikasih negatif gitu ya. Oke, yuk kita cari yang tegak lurus. Artinya yang tegak lurus gimana? M-nya. Kita kasih min dulu ya. Yang tadinya berkebalikan, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Lalu yang 1 per 3 dibalik jadi 3 per 1 gitu ya. Dimana 3 per 1 itu adalah 3 ya. Ya udah, jadi yang tegak lurus adalah negatif 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi pada intinya kalau sejajar gradiennya sama, sedangkan kalau tegak lurus gradiennya berkebalikan tanda gitu ya, berlawanan tanda dan berkebalikan nilainya gitu ya. Oke, lanjut. Gimana nih kalau gradiennya itu Oke, gimana nih kalau misalkan sekarang gradiennya itu dari 2 titik yang diketahui gitu ya. Nah, kita ingat bahwa rumus untuk mencari yang diketahui
ketahui dari kedua titik adalah delta Y per delta X gitu ya, di mana kita mencari selisih dari nilai Y dan selisih nilai X. Yuk, sekarang kita cari. Berarti kita tentukan dulu nih, kita buat aja ya, ini X1, Y1, ini X2 dan Y2. Yuk, kita masukin rumusnya. Berarti M sama dengan apa? Y2 dikurang Y1 gitu ya, per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya siapa? 3. Dikurang Y1-nya 4 per X2. X2-nya min 2 gitu ya. X1-nya 3. Oke, jadi dikurang 3. 3 dikurang 4, berapa? Negatif 1, gitu ya. Negatif 2, negatif 3, berarti negatif 5. Artinya min bagi min plus, berarti positif 1/5 gradiennya, gitu ya. Oke, sekarang PR-nya kita cari nih yang sejajar dan tegak lurus. Sekali lagi, kalau sejajar yang sama, gitu ya. Sedangkan kalau tegak lurus apa tadi? Berlawanan gitu ya, berlawanan tanda dan berkebalikan gitu ya. Oke, sip. Kita cari dulu sekarang yang sejajar gitu ya. Paling gampang nih yang sejajar dulu nih. Karena kalau sejajar sama, ya udah berarti gradiennya tetap 1/5. Nah, sekarang PR-nya gimana kalau dia tegak lurus? Oh, ya udah, nggak ada masalah ya. Kalau tegak lurus tadi gimana gampangnya? Berlawanan tanda, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya, terus berkebalikan, yang tadinya 1/5 jadi apa? 5/1 gitu ya, atau 5/1 itu 5 ya, jadi negatif 5 seperti itu ya. Jadi yang sejajar tetap 1/5, yang tegak lurus jadi negatif 5 gitu ya. Gimana kalau soalnya seperti ini ya? Nah, Bu, ini kita belum ada. Nah, PR-nya kita cari dulu titiknya berarti ya. Yuk kita cari titiknya. Gimana cara mencari titik? Coba perhatikan. Yang pertama kita dapat dari sini ya, yaitu titik potong sumbu X. Artinya ketika dia memotong sumbu X, si 3 ini adalah nilai siapanya? Nilai X-nya gitu ya. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya ada nggak? Y-nya tidak ada. Kalau titik potong sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Artinya koordinat di sini adalah X-nya 3 gitu ya, Y-nya 0 gitu. Terus gimana Bu kalau misalkan yang atasnya? Oke, ini titik potong apa? Titik potong sumbu Y. Artinya nilai X 0. Nah, berarti yang nempel di sini ini nilai siapanya? Nilai Y-nya. Berarti titiknya X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 2. Seperti itu. Jadi ketemu ya, bahwa titiknya adalah 3,0 gitu ya, dan 0,2 gitu ya. Coba yuk sekarang kita hitung. Kita tulis dulu, boleh. Yuk kita rangkum dulu, berarti ada 3,0 dan siapa? 0,2 gitu ya. Nah, kita labelin. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Gimana Bu nentuin X1, Y1, X2, Y2? Bebas. Kalian mau tentukan ini yang jadi X1, Y1 juga boleh. Ini yang X2, Y2 juga boleh. Boleh tertukar ya, boleh dibalik-balik seperti itu. Artinya kita masukin rumusnya ya. M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya 2 gitu ya, dikurang Y1-nya 0. Dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya 3. 2 kurang 0, 2. 0 kurang 3, negatif 3 ya. Jadinya min 2/3. Seperti itu ya. Sekarang PR-nya kita cari apanya? Nah, sekarang kita cari nilai yang sejajar dan yang tegak lurusnya. Yuk, kita cari dulu yang sejajarnya. Sejajar yaitu sama, berarti negatif 2/3. Gitu ya. Lalu sekarang yang tegak lurus gitu ya. Yang tegak lurus tadi gimana, Bu? Yang tegak lurus dikasih negatif gitu ya, berlawanan tanda. Berarti yang tadinya negatif gimana? Jadi positif gitu ya. Oke, jadi positif. Yang tadinya 2/3 dibalik ya. Jadinya 3/2. Seperti itu. Jadi yang sejajar negatif 2/3, yang tegak lurus 3/2. Positif ya. Sekali lagi, hapus aja ya, nggak usah ditulis. Jadi buat tanda di awal saja. Seperti itu. Bisa ya kalau dipakai 2 titik ya.
Jadi kalau pakai 2 titik rumusnya nih, Y2 min Y1, X2 min X1 gitu ya. Sudah untuk yang 2 titik. Nah, contoh yang terakhir yaitu ketika diketahui melalui persamaan garis lurus gitu ya. Gimana nih kalau yang diketahui persamaan garis lurus? Ingat, kita ubah ke dalam bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya apa? Y sama dengan MX ditambah C. Gitu ya. Perhatikan nih, kita harus bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C. Di mana gradiennya itu adalah depannya X nih, berarti M-nya ya. Ini adalah gradiennya gitu ya. Syaratnya adalah Y-nya harus sendirian dan depannya harus satu. Gimana Bu kalau belum ya? Berarti kita manipulasi, kita pindah ruas gitu ya, kita bagi dan seterusnya. Contoh ya, untuk soal yang pertama nih lihat 3Y sama dengan 4X dikurang 2. Nah, PR-nya atau pertanyaannya adalah Y-nya udah sendirian? Sudah ya, sudah sendirian di sini ya. Nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang. Lalu apakah Y-nya punya teman? Punya. Siapa? 3 gitu ya. Temennya 3 nih. Nah, artinya kita pindahkan supaya depannya Y harus 1 gitu. Karena di kiri perkalian, pindah ruas ke kanan jadi apa? Jadi pembagian gitu ya. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 2 gitu ya, dibagi 3. Betul? Artinya nilai Y kita pecah ya. 3 ini membagi ke depan dan membagi ke belakang gitu ya. Ya. Oke, jadinya adalah 4/3X gitu ya. Negatif 2/3 gitu. Jadi 3-nya dibagi masing-masing ke depannya. Seperti itu. Sekarang, sudahkah Y-nya sendirian? Sudah gitu ya. Sudahkah depannya 1? Juga sudah. Ya, artinya ini bentuknya MX ditambah C, di mana M-nya gitu ya, atau gradiennya siapa? Yaitu 4/3. Ini M-nya ya, gitu. Berarti C-nya negatif 2/3, gitu ya. Berarti ya, untuk garis ini gradiennya kita peroleh 4/3. Nah, sekarang PR-nya kita cari yang sejajar dan tegak lurus. Sudah ingat ya, nggak usah kita tulis lagi nih. Kalau sejajar, gradiennya sama. Ya, berarti gradiennya berapa? M-nya. M-nya tetap 4/3 gitu ya. Lalu gimana nih Bu kalau yang tegak lurus gitu ya? Berarti gimana tadi kalau tegak lurus? Tandanya gimana? Yang tadinya positif berlainan jadi negatif gitu ya. Lalu 4/3 jadi berlawanan, artinya dibalik ya. Jadi 3/4 seperti itu. Tuh, selesai ya. Jadi sejajarnya tetap 4/3, tegak lurusnya dikasih negatif ya, min 3/4 gitu ya. Oke, sip, lanjut. Nah, gimana nih Bu kalau soalnya seperti ini? Ya, soalnya masih nyampur di sebelah kiri semua. Berarti kita lihat ya, negatif Y, 3Y. Sudah sendirian belum? Belum, masih ada temennya. Temennya siapa? Temennya adalah si 6X gitu ya. Dan ada si positif 9. Nah, berarti kita pisahin dulu nih mereka ya. Supaya Y-nya jadi sendirian. Berarti 9-nya kita ke kananin. 6X-nya juga kita pindahkan ruas ke kanan. Ingat, kalau tadi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Sedangkan kalau yang tadinya penjumlahan, pindah ruas jadi tandanya berkebalikan ya, jadi negatif. Sebaliknya, kalau negatif, pindah ruas jadi positif. Gitu ya, tandanya tinggal berubah ya, berlawanan saja. Artinya, kita tulis dulu nih unsur Y-nya, negatif 3Y, itu ya, sama dengan, berarti 6X pindah jadi negatif 6X. Plus 9 pindah jadi min 9. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang perhatikan, apakah Y-nya sudah 1 depannya? Belum, ya, masih ada negatif 3. Artinya di sini perkalian. Kalau perkalian, pindah ruas jadi apa tadi? Pembagian, gitu ya. Jadi Y sama dengan apa? Negatif 6X min 9 dibagi negatif 3. Di mana kita bagi masing-masing ya, satu-satu ya. Yuk kita pecah jadinya negatif 6 ya per negatif 3X gitu ya.
negatif 9 per negatif 3. Seperti itu ya. Atau kita sederhanakan menjadi Y sama dengan negatif bagi negatif positif. Ya, 6 bagi 3, 2. X gitu ya. Negatif bagi negatif positif, 9 bagi 3, 3 gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Y-nya sudah sendirian? Sudah. Depannya sudah 1? Sudah. Berarti ini bentuk MX ditambah C. Berarti gradiennya 2 gitu ya, betul? Dan C-nya adalah 3. Berarti kita catat di sini ya, gradiennya adalah 2 gitu, betul? Sekarang, PR-nya kita cari yang sejajar. Karena sejajar sama, berarti gradiennya sama-sama 2. Gitu. Sekarang yang tegak lurus. Gimana kalau dia tegak lurus? Tadi tinggal berlawanan tanda. Yang tadinya positif jadi negatif, gitu ya. Terus berkebalikan, gitu ya. Yang tadinya, oh ini 2, Bu. 2 itu berapa? Oh, 2 itu sama aja 2/1. Gitu. Berarti kita balik ya, berkebalikan gitu ya. Berarti yang tadinya 2/1 jadi 1/2 atau setengah gitu ya. Jadi yang tegak lurusnya adalah negatif 1/2. Seperti itu ya. Bisa ya sampai sini ya. Jadi pada intinya kalau sejajar itu sama, sedangkan kalau tegak lurus dia berlawanan tanda gitu ya, dan berkebalikan. Berkebalikan tinggal dibalik ya, yang tadinya 4/3 jadi 3/4, yang tadinya 2/1 jadi 1/2, seperti itu ya. Oke, gimana nih kalau soalnya dimodifikasi seperti ini ya. Jika gradien, jadi biasanya kan kalian diketahui 2 titik, dicari gradien gitu ya. Sedangkan sekarang dibalik nih, ya gradiennya udah dikasih tahu, terus unsurnya ada yang ditanya. Jika gradien garis yang melalui titik A 2,3A gitu ya, berarti ada titik 2,3A gitu ya, dan titik 3,5A. Berarti ada 2 titik ya. Gradiennya 4. Oh, berarti M-nya adalah 4. Yang ditanya berapa nilai A-nya gitu. Berarti kita labelin dulu, kita kasih nama X1 Y1, X2 Y2. Ingat apa rumus gradien melalui 2 titik? Ayo, apa tadi? Delta Y per delta X ya. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Gradiennya berapa? Sudah diberitahu. Gradiennya sudah dikasih tahu nih di soal, yaitu 4. Berarti kita catat ya, 4 gitu ya, sama dengan Y2 min Y1, berarti 5A dikurang 3A, dibagi berapa? X2 3, X1 2, gitu ya. Berarti 4 sama dengan 5A dikurang 3A. Berapa? 5 dikurang 3, berarti 2 ya. Jadi 2A dibagi 3 dikurang 2, 1. Ya, jadinya 4 sama dengan 2A/1. Yo, ingat, ketika di sini pembagian ya, mau pindah ruas ke kiri jadi apa? Jadi perkalian, gitu ya. Berubah ya, jadinya 4 kali 1, langsung aja 4, sama dengan 2A. Berarti berapa nilai A-nya? Berapa nilai A-nya? Ini perkalian di sini ya. Nih, di sini perkalian berarti jadi pembagian ya. Jadi 4 dibagi 2. Berarti nilai A-nya kita peroleh berapa nilai A-nya? Oh, jangan dibalik dulu nih, Bu. Oke, berarti gini ya. Berarti kita tulis di sini ya. 4 bagi 2, 2. 2 sama dengan A gitu ya. Ya sudah, berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Seperti itu ya. Bisa ya dipahami ya? Oke. Sip. Gimana kalau yang sebelah kanan nih? Jika sama ya, gradien garis yang melalui titik P yaitu B, min 1. Nah, bedanya sekarang jadi B nih. Lalu Q-nya min 2, min 2B, 6. Gradiennya gitu ya, kita catat gradiennya adalah 7. Berapa nilai B-nya? Ya udah kita cari ya. Kita tahu tadi gimana rumus gradien? Y2 dikurang Y1 gitu ya. X2 dikurang X1. Oh, belum kita kasih nama nih ya. X1 Y1,
X2, Y2 gitu ya. Berarti M-nya gradiennya berapa? 7 gitu ya. Y2 min Y1 berarti 6 dikurang negatif 1 gitu ya. Lalu dibagi dengan siapa? X2 berarti negatif 2B dikurang B gitu ya. Oke, yuk kita kerjain. 7 sama dengan 6 min 1. Ayo, min ketemu min di tengah jadi plus gitu ya. Jadi 6 tambah 1 tuh 7. Dibagi negatif 2B, negatif 1B. Gitu ya, jadi negatif 3B. Seperti itu ya. Sama kayak yang tadi, berarti kita apa nih? Karena dia pembagian gitu ya. Betul? Karena di sini adalah pembagian, pindah ke kiri jadi perkalian, gitu ya, pindah ruas. Jadi negatif kali positif negatif. 7 kali 3, 21. B gitu ya, sama dengan tuh 7. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sebelah sininya boleh ya? Oke, berarti negatif 21B sama dengan 7. Nah, perhatikan karena di sini perkalian mau pindah ke kiri jadi apa? Pembagian, gitu ya. Berarti B sama dengan apa? 7 dibagi negatif 21. Gitu. Berarti nilai B-nya berapa? Sama-sama bagi 7, 1. Ini 3 ya. Jadi negatif 1/3. Berarti B-nya adalah negatif 1/3. Seperti itu ya. Bisa ya dipahami ya. Jadi saat nilainya itu A-nya di belakang, ya udah nggak masalah ya. Tinggal berarti dia di atas sini nih. Tuh ya, jadi 2A, jadi langsung aja ya 2A. Sedangkan kalau ini B-nya nih yang di depan ya, berarti nilai yang bawahnya yang jadi B. Makanya nanti harus dikalikan silang dulu nih ke 7 ya. Jadi negatif 21B. Nanti tetap ketemu deh nilai B-nya berapa. Seperti itu ya. Bisa ya dipahami sampai sini ya? Oke, sip. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian ya, silahkan dikerjakan LKS-nya halaman 46 ya, bagian tugas individu yang bagian atas tuh ya, nomor 1 sampai 5. Nah, dikerjakannya di buku tulis matematika ya, supaya rapi gitu ya. Kalau di LKS takutnya tidak cukup gitu ya. Lalu jangan lupa kirimkan ke tugasnya ke GCR ya, bukan ke WhatsApp, oke? Perlu diperhatikan nih, deadline-nya ya paling lambat jam 6 sore, seperti itu ya. Oke, sip. Alhamdulillah ya, Ibu cukupkan berarti untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Terima kasih semuanya ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.